Selamat pagi, bersama saya dengan Nurul Desono untuk mata kuliah pengenalan jaringan komputer. Ini informasi tentang nomor HP dan PIN BB maupun email. Silakan nanti kalau mau ada yang konsultasi mengenai jaringan komputer. Oke, pada tema selanjutnya adalah evolusi komputer. Dari sejarah perkembangan komputer, jadi banyak sekali perkembangan dari teknologi komputer, mulai dari generasi pertama ya seperti ENIAC, kemudian generasi kedua sudah mulai menggunakan transistor, generasi ketiga sirkuit, dan generasi seterusnya adalah mikroprosesor yang diawali pada tahun 1971. Jadi Intel berhasil membuat sistem 4004 yang menjadi bakal cikal prosesor untuk saat ini. Jadi dengan meningkatkan dengan evolusi meningkatkan jumlah bit prosesor pada saat tertentu, ukuran semakin kecil, lebar bus data semakin besar, kecepatan semakin tinggi. Kemudian generasi Pentium dimulai dari 8080, prosesor 8080, 8086, 80286, dan seterusnya hingga saat ini kita kenal dengan e-core 3, dual core e-core 3, i5, e-core 7, dan seterusnya. Kemudian menjadikan komputer semakin murah dan bisa digunakan untuk tujuan macam-macam ya. Perkantoran menjadi semakin tergantung pada komputer. Nah, sedangkan evolusi jaringan sendiri, komputer semakin banyak sehingga perlu diintegrasikan dengan yang namanya local area network. Namun dibarengi dengan banyaknya kebutuhan seperti itu, maka banyak pula pertimbangan masalah yang diperlukan, seperti bagaimana data bersama-sama digunakan, printer secara bersama-sama digunakan, kemudian data harus dibawa ke tempat yang membutuhkan, harus dikopi dibawa ke tempat yang ada printernya. Itu kan masalah-masalah sebelum adanya local area network, sehingga butuh solusi di mana duplikasi resource dan resource berkomunikasi secara efisien. Solusi adalah dengan menghubungkan komputer tersebut menjadi, dengan adanya LAN, kemudian menjadi lebih mudah, mobilitas jadi lebih tinggi, tidak ada jarak, efisiensi ya. Pada dasarnya ketika kita berkomunikasi, di sana terdapat proses message source ya. Di sini pada gambar di sini itu ada dua orang yang sedang berkomunikasi, dimana yang perempuan ini adalah sebagai sumber ya, sehingga disebut sebagai source encode, dan yang receivernya adalah orang yang laki-laki ini sebagai destination decode. Jadi di sana ada proses ketika message sumber dikirimkan, terlebih dahulu akan di encoder, setelah itu ditransmisikan ya. Kemudian transmisi medium the channel ya. Di sisi receivernya nanti ada decoder dan message destination. Nanti di sana
message yang tadi di encode kemudian di decode. Jadi message yang diterima sesuai dengan yang dikirim. Jadi pada komunikasi sebenarnya ada beberapa komponen ya. Apakah itu di layer 1, 2 dan 3 sampai layer aplikasi. Ya, di sini perlu yang namanya hardware dan software. Untuk hardware itu sendiri, perangkat network yang biasa digunakan adalah switch ya, hub, kemudian ada server di sini, kemudian ada router di layer 3 yang menghubungkan satu titik atau satu node ke node yang lainnya. Oke, di dalam berkomunikasi ada aturan ketika satu atau lebih perangkat itu melakukan komunikasi, yaitu dengan protokol, di mana protokol adalah merupakan aturan-aturan yang mengatur komunikasi di antara beberapa komputer di dalam sebuah jaringan. Aturan itu termasuk di dalamnya petunjuk yang berlaku bagi cara-cara atau metode mengakses sebuah jaringan, topologi fisik, tipe-tipe kabel, dan kecepatan transfer data. Sama aja kan kalau orang berkomunikasi, ya, kalau orang Sunda dengan bahasa Sunda, orang Jawa dengan bahasa Jawa. Kalau supaya satu bahasa orang satu dengan yang lainnya supaya bisa berkomunikasi, kalau di Indonesia ya menggunakan bahasa Indonesia. Atau kalau kita berbicara dengan orang-orang ekspatriat, ya otomatis bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris atau bahasa yang sama-sama saling dipahami. Itulah protokol di dalam berkomunikasi. Ya, untuk memudahkan berkomunikasi, di sini kita semua merujuk pada 7 OSI layers. OSI adalah referensi komunikasi dari Open System Interconnection, di mana model referensi menggambarkan bagaimana informasi dari software aplikasi di sebuah komputer berpindah ke sebuah media jaringan, ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi OSI secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Nah, di sini ada bagan di mana host A mengirimkan paket host B. Di sini ada 7 layer ya, mulai dari aplikasi, presentasi, session, transport, network, data link, dan physical. Demikian pula di host B. Nah, ilustrasi saja, ketika host A mengirimkan sebuah email melalui aplikasi yang namanya Outlook, kemudian aplikasi Outlook itu dikirimkan ya dengan pada layer aplikasi, kemudian dikirimkan melalui data-data itu dengan presentasi layer, di mana data disajikan dalam bentuk email format, kemudian session, transport, network, data link, physical, kemudian masing-masing nanti akan diberi header, sehingga di sana masing-masing nanti akan di encapsulation. Nah, pada transport layer nanti data-data tersebut akan menjadi segmen. Di network layer diubah menjadi paket, pada link dirubah menjadi frame. Pada physical layer data-data tersebut berubah menjadi bit, ya, jumlah-jumlah bit. Nanti kalau pada digital, rangkaian digital 0 dan 1, kemudian nanti kalau dia akan melewati sebuah modem, tentunya dia akan diubah menjadi sinyal analog yang kemudian akan diterima lagi oleh perangkat modem, kemudian berubah lagi menjadi sinyal digital, jadi berupa bit-bit. Dan di destination nanti di physical layer, data link, network, dan sampai dengan aplikasi, paket data tersebut akan dienkapsulasi.
atau paket headernya dibuka satu persatu sehingga pada aplikasi layer didapati sebuah informasi message email yang diterima dari host A. Ini adalah tabel di mana masing-masing aplikasi layer memiliki fungsi, dan di sana ada contoh. Contoh pertama misal aplikasi layer, yaitu aplikasi yang saling berkomunikasi antar komputer. Aplikasi layer mengacu pada pelayanan komunikasi pada suatu aplikasi. Di sini contohnya adalah telnet, HTTP, FTP, ya, Outlook mungkin, kemudian ada browser, NFS, SMTP, SNMP. Presentation layer untuk mendefinisikan format data seperti ASCII text, binary, JPEG, ya, contoh. Kemudian ada multimedia. Layer kelima, ya, session, itu untuk mendefinisikan bagaimana memulai, mengontrol dan mengakhiri suatu komunikasi. Contohnya di sini ada RPC, ya, ada SQL, ada NFS, ada SCP. Pada layer transport ini bisa dipilih apakah menggunakan protokol menurunkan error recovery atau tidak, melakukan multipassing terhadap data yang datang, mengurutkan data yang datang apabila datangnya tidak beraturan. Ya, di sini contohnya dengan TCP, UDP, dan SPX. Silakan Anda pelajari lebih jauh tentang karakteristik dari protokol TCP dan UDP. Pada layer ketiga didefinisikan pengiriman data dari ujung ke ujung. Untuk melakukan pengiriman pada layer ini juga melakukan pengalamatan, mendefinisikan pengiriman jalur atau yang dinamakan dengan routing. Contohnya IPX, IPX, AppleTalk, DDP. Data link layer. Layer ini mengatur pengiriman data dari interface yang berbeda, semisal pengiriman data dari Ethernet 802.3 menuju ke high level data link control atau HDLC, pengiriman data WAN. Contohnya di sini ada IEEE 802.2 atau 802.3, HDLC, frame relay, PPP, FDDI, ATM, MPLS bisa jadi, kemudian X25, X400, dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah physical layer. Layer ini mengatur tentang bentuk interface yang berbeda-beda dari sebuah media transmisi. Spesifikasi yang berbeda, misal konektor, pin, penggunaan pin, arus listrik yang lewat, encoding, sumber cahaya, dan lain-lain. Contohnya di sini adalah EIE/TIA 232, V35, 449, V24, RJ45, Ethernet, dan seterusnya. Apa sih yang dilakukan oleh 7 layer OSI? Jadi pada saat data melewati satu layer dari sisi pengirim, maka akan ditambahkan satu header. Sedangkan pada sisi penerima, header dicopot sesuai dengan layernya. Data enkapsulasi, di mana konsep penempatan data di balik suatu header dan trailer untuk tiap layer disebut dengan enkapsulasi, seperti pada gambar tersebut, ya. Di sana ada user yang sedang mengirimkan email. Nah, email kemudian di enkapsulasi menjadi data, ya kan? Data kemudian dikasih header menjadi segmen header, ya. Kemudian menjadi paket dikasih header, network, frame, ya, dan seterusnya hingga menjadi bit-bit. Pengertian dasar dari jaringan komputer merupakan sebuah sistem terdiri atas komputer, perangkat komputer tambahan, dan perangkat jaringan lainnya yang saling terhubung dengan menggunakan media tertentu dengan aturan yang sudah ditetapkan. Nah, komponen jaringan sini misalnya perangkat komputer, di dalamnya kan ada network interface card, ada modem, ada printer, ada scanner, ada web kamera, dan lain sebagainya. Sedangkan perangkat jaringan
ada network interface card, ada modem, ada hub, ada switch, ada router, ada firewall. Medianya bisa kabel dan bisa wireless. Aturannya nanti menggunakan protokol. Kebutuhan secara fisik, semua peralatan yang berpartisipasi harus terhubung secara langsung. Peralatan yang dibutuhkan untuk koneksi secara fisik seperti PC, NIC, network media, repeater, hub, bridge, switch, router. Nah, ini contoh skema yang sederhana dari sebuah network, di mana di sana ada ISP. Ya. Dari ISP ini kalau kita user berlangganan, pasti dia nanti ada modem atau sebuah perangkat di depannya, kemudian masuk ke router. Nah, di sisi router nanti dihubungkan dengan firewall, di mana firewall ini nanti berfungsi sebagai cyber guard, ya, untuk mengatur traffic yang masuk yang keluar. Nah, kemudian dari sana nanti ada yang namanya switch. Nah, switch ini bisa dibagi beberapa jadi dua, yaitu unmanaged dan manageable. Karakteristik dari manageable harganya lumayan mahal, sedangkan unmanaged ya lebih murah. Sedangkan yang manageable kita dapat melakukan pengaturan pada port-port yang ada pada switch tersebut. Nah, di sini contoh kita membuat beberapa VLAN, dimana VLAN yang pertama kita coba gunakan untuk dikhususkan untuk server, sedangkan VLAN yang lain digunakan untuk klien, printer maupun telepon, jalur telepon atau jalur VoIP, ya. Atau kita juga alokasikan misalnya di sini adalah dengan menggunakan hotspot, ya, sehingga dari sisi klien yang sifatnya mobile dapat mengakses internet melalui jaringan akses point yang telah disediakan. Local area network karakteristiknya beroperasi pada area terbatas, koneksi peralatan berdekatan, kemudian full time konektivitas, kendali jaringan di bawah administrasi lokal. Kalau metropolitan area network meliputi lebih besar dari LAN, misalnya antara wilayah dalam satu provinsi atau dalam satu kota, menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam jaringan yang lebih besar. Contohnya misalnya di sini adalah jaringan bank, di mana beberapa kantor cabang sebuah bank di dalam sebuah kota besar dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan wide area network beroperasi pada area geografis yang luas, terdiri dari beberapa jaringan lokal area beberapa daerah yang saling dihubungkan. Hubungan antara LAN menggunakan teknologi serial. Peralatan jaringan tersebar pada area yang luas. Jenis teknologi jaringan yang lain seperti storage area network, virtual private network. Nah, kalau VPN memungkinkan menggunakan jaringan publik untuk keperluan jaringan lokal dengan keamanan yang terjamin dengan menggunakan sistem tunnel atau istilah tunneling. Tunnel itu bisa dikatakan jalur bawah tanah. Ada 3 tipe VPN, yaitu akses VPN yang menyediakan akses untuk small office, home office. Intranet VPN didedikasikan untuk koneksi internal office yang digunakan sebagai remote office, sedangkan extranet VPN didedikasikan untuk koneksi antara internal network dengan partner bisnis yang dipercaya. Sedangkan internet merupakan jaringan yang gabungan dari jaringan-jaringan kecil yang ada di dunia yang bergabung menjadi satu jaringan yang besar. Dengan polisi yang sama memungkinkan beberapa sistem operasi bisa saling berkomunikasi. Analoginya adalah beberapa suku bangsa saling berkomunikasi dengan menggunakan bahasa komunikasi yang satu, yaitu bahasa Inggris. Di sini kebutuhan untuk koneksi internet yang diperlukan adalah misalnya jaringan, kemudian physical connection,
PC, peralatan jaringan, modem, media, ya ada logical connection, protokol, kemudian aplikasi membuka layanan di internet seperti web browser. Nah, ini kebutuhan yang ada di koneksi di internet ya, seperti gambar. Di sana ada modem terhubung ke jalur PSTN ya. Kemudian terhubung ke laptop ya, atau modem ini juga bisa terhubung ke mesin fax. Jadi ketika akan menggunakan internet, si user dapat melakukan dial up dulu ya ke ISP, baru dia terhubung ke internet. Dan ketika tidak digunakan, maka modem tersebut dapat digunakan sebagai layanan untuk koneksi ke telepon maupun fax. Gambar ini contoh generasi dimana dengan skema seperti ini menggunakan jalur PSTN untuk koneksi ke internet. Dari PSTN kemudian terhubung ke remote access services dari sisi ISP. Aplikasi jaringan internet, contoh di sini adalah email, di mana email memungkinkan kita untuk saling berkirim surat dengan teman di seluruh dunia. Web, dengan web memungkinkan pengambilan informasi yang kita perlukan yang di-sharing oleh orang-orang yang ada di dunia. E-conference memungkinkan melakukan rapat dengan kolega yang ada dimanapun. File transfer, melakukan pengiriman file. Remote komputer, bisa menjalankan komputer dari jarak jauh dan sebagainya. Nah, ini contoh informasi dari web di seluruh dunia dengan memanfaatkan Google. Ya, ini contoh email, free email. Nah, ini contoh untuk file transfer protokol. Untuk chatting yang biasa dikenal dengan Yahoo Messenger, ICQ, Groupware, NetMeeting, IRC, dan masih banyak lain jenisnya. Sedangkan untuk melakukan remote system digunakan Telnet, SSH, remote desktop, carbon copy, remote admin, PC anywhere, dan seterusnya. Nah, ini contoh untuk melakukan proses remote ya. Oke. Nah, ini contoh untuk Telnet ya, gambar ini. Nah, demikian pertemuan pada chapter pertama ini. Kita lanjutkan pada chapter yang kedua. Terima kasih.